warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri Hamdani. Saya dari studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang dimana nge-review jurnal ini yang telah tugas yang telah diberikan oleh salah satu dosen saya, yaitu Bapak Hamdan SKM MKM. Dimana Bapak Hamdan ini adalah sebuah dosen yang mengajar sebuah mata kuliah epidemiologi dasar di Kesmas. Adapun judul dari jurnal yang saya review ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian leptospirosis atau studi kasus kontrol di Kabupaten Pati. Dan adapun latar belakang dan masalah dari kasus yang saya review ini adalah leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang menjadi masalah kesehatan endemis di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pati, khususnya di daerah yang rawan sekali sama banjir. Angka kematian atau CVR penyakit ini menunjukkan tren peningkatan secara nasional. Upaya pengendalian selama ini dinilai belum efektif karena keterbatasan data mengenai faktor risiko yang signifikan dan kontekstual di wilayah endemis tersebut. Nah, di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian atau analisis bivariat atau kandidat regresi logistik. Ada beberapa variabel yang lolos untuk diuji lanjut. Di antaranya ada keberadaan genangan air, sampah di dalam rumah, karakteristik rumah tidak kedap tikus, kondisi sekolah buruk, keberadaan tikus, pekerja berisiko, kebiasaan tidak memakai alas kaki, dan tidak ada sosialisasi. Nah, adapun analisis yang kedua yaitu analisis multivariat atau faktor yang benar-benar berpengaruh dominan terhadap penyakit tersebut. Setelah dianalisis bersamaan, hanya ada 3 faktor utama yang terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis ini di Kabupaten Pati. Yang pertama itu keberadaan tikus di dalam dan di sekitar rumah memiliki resiko paling tinggi, yaitu 4,5 kali lebih besar. Yang kedua itu kebiasaan tidak memakai alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, sehingga meningkatkan resiko 3,66 kali lebih besar. Dan yang terakhir, karakteristik rumah yang tidak kedap tikus, yang dimana yang poin ketiga ini meningkatkan resiko 3,14 lebih besar. Nah, kita sekarang sampailah di pembahasan yang sangat menarik, di mana artikel ini memberikan penjelasan yang sangat baik mengapa variabel seperti sampah, pekerjaan berisiko, dan tidak ada sosialisasi menjadi tidak signifikan pada uji multivariat. Yang pertama, sampah vs rumah tingkat kedap tikus. Penyakit sebanyak 67,44%. Responden yang rumahnya banyak sampah ternyata juga memiliki rumah yang tidak kedap tikus. Faktor fisik rumah yang tidak kedap tikus jauh lebih kuat menarik kehadiran tikus dibanding keberadaan sampahnya saja. Yang kedua itu ada pekerjaan vs alas kaki. Sebanyak 67,7% responden dengan pekerjaan berisiko memiliki kebiasaan tidak memakai alas kaki, jadi yang memicu penularan bakteri Leptospira masuk lewat kulit bukanlah jenis pekerjaannya, melainkan perilaku abai terhadap proteksi diri atau tidak pakai alas kaki. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini,
Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor lingkungan fisik rumah atau akses masuknya tikus, keberadaan vektor atau tikus sebagai reservois bakteri, serta perilaku personal. Behavior tidak memakai alas kaki merupakan 3 pilar utama yang memicu penularan leptospirosis di Kabupaten Pati. Dan adapun menurut saya kelebihan dari jurnal yang saya analisis ini adalah penulis tidak hanya menyajikan angka statistik tetapi memberikan analisis silang cross tabulation pada bab pembahasan untuk menjelaskan fenomena perbedaan hasil variat dan multivariat secara logis. Adapun kelebihannya selanjutnya adalah penggunaan kontrol dan dari pasien bergejala sama natural berhasil lab. Negatif minimalisir biar rekal pada subjek penelitian. Adapun kekurangannya adalah yang pertama itu kerapian data atau tipografi terhadap ketidaksesuaian penulisan angka, odds ratio atau OR, dan confidence interval atau CI antara bab abstrak tabel yang berada di tabel kedua dan tabel ketiga yang dapat membingungkan pembaca jika tidak dicermati secara detail. Adapun kekurangan yang ketiganya itu adalah saran praktis yang dimana bagian kesimpulan sebelum menyertakan rekomendasi data saran intervensi spesifik bagi dinas kesehatan berdasarkan 3 faktor dominan yang ditemukan. Mungkin hanya itu reviewan jurnal dari saya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.